Hasil Milan versus Genoa, akhir dramatis yang menguntungkan Inter Milan. Duel Milan versus Genoa tersaji pada pekan ke-19 Serie A 2025-2026 di San Siro, Jumat, 9 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini berakhir imbang 1-1 setelah AC Milan mencetak gol penyeimbang pada menit akhir pertandingan. AC Milan tertinggal lebih dulu lewat gol Lorenzo Colombo pada menit ke-28. Rafael Leao kemudian memastikan 1 poin bagi tuan rumah melalui gol pada menit 92. Hasil Milan versus Genoa ini terasa krusial dalam peta persaingan papan atas Liga Italia. Inter kini berada 3 poin di atas Milan, sementara Genoa menjauh 3 angka dari zona degradasi. Hasil ini terasa lebih menguntungkan Inter dalam perburuan gelar Serie A. Milan kehilangan kesempatan memangkas jarak, sementara Genoa membawa pulang 1 poin berharga dari laga Milan versus Genoa yang berakhir dramatis. AC Milan dan pelajaran mahal tentang kedewasaan. Hasil imbang 1-1 melawan Genoa di San Siro, Jumat, 9 Januari 2026, dini hari, menyisakan pekerjaan rumah besar bagi AC Milan. Menghadapi tim penghuni peringkat ke-17 Serie A, Rossoneri justru terlihat kehilangan arah dan nyaris dipermalukan di kandang sendiri. Massimiliano Allegri tak menampik bahwa timnya tampil di bawah standar yang diharapkan. Sang pelatih secara terbuka menyebut laga ini sebagai pelajaran mahal tentang kedewasaan bagi skuadnya yang gagal membongkar pertahanan lawan dengan tenang. Dalam interview pasca laga kepada DAZN, Allegri menyoroti satu kelemahan fatal anak asuhnya, ketidaksabaran. Milan dinilai terlalu tergesa-gesa saat mencoba menembus blok rendah pertahanan Genoa yang tampil disiplin. Alih-alih bermain taktis, Rossoneri justru kerap kehilangan bola karena keputusan yang terburu-buru. Hal ini membuat mereka rentan terhadap serangan balik. Sebuah skenario yang nyaris membuat mereka kehilangan 3 poin penuh. Kami tidak memiliki cukup kesabaran. Kami terlalu terburu-buru. Dan ketergesaan tidak membawa kita kemana-mana, ujar Allegri. Satu kesalahan, 2 poin melayang, pengakuan jujur Gabbia usai ditahan Genoa. Rossoneri sejatinya tampil dominan sejak awal pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, satu momen krusial di babak pertama justru membuat mereka berada dalam posisi tertinggal. Genoa mampu mencuri keunggulan lewat tendangan Lorenzo Colombo yang memanfaatkan umpan silang dari sisi sayap. Gol tersebut tercipta setelah Colombo lebih cepat bereaksi dibanding Matteo Gabbia di kotak penalti. Matteo Gabbia tidak menutupi kekecewaannya setelah pertandingan berakhir. Bek AC Milan itu mengakui hasil imbang ini terasa seperti kekalahan, terutama karena peluang menang terbuka lebar. Ia menilai Milan sebenarnya memulai laga dengan cara yang tepat dan penuh agresivitas. Beberapa peluang tercipta, termasuk satu momen ketika Gabbia sendiri hampir mencetak gol. Namun, kesalahan kecil justru berujung konsekuensi besar. Gol Genoa di babak pertama menjadi titik balik yang membuat Milan harus bekerja ekstra hingga menit-menit akhir. Kami pulang dengan rasa pahit di mulut. Kami ingin menang. Kami memulai dengan baik dengan beberapa peluang. Saya membentur mistar gawang dan kemudian melakukan kesalahan yang menyebabkan gol mereka, ucapnya pada DAZN. Dua hal yang bikin Milan kehilangan poin lawan Genoa, blunder dan kurang sabar. Genoa unggul lebih dulu lewat tendangan rendah Lorenzo Colombo yang memanfaatkan situasi di kotak penalti Milan. Penyerang muda itu mampu merebut posisi dari Matteo Gabbia sebelum menuntaskan umpan silang dari kanan dengan sempurna. Gol tersebut menjadi pembeda di babak pertama dan memaksa Milan mengubah pendekatan permainan. Genoa tampil disiplin setelah unggul dan membuat Milan kesulitan menemukan celah. Allegri menilai Colombo tampil efektif dan cerdas membaca situasi di kotak penalti. Di sisi lain, ia juga menyoroti keputusan dan antisipasi Gabbia dalam momen krusial tersebut. Colombo bermain bagus di sana, tetapi Gabbia juga melakukan kesalahan dalam situasi itu, ucapnya pada DAZN. Allegri menilai timnya kurang sabar dalam membangun serangan, terutama setelah tertinggal lebih dulu. Menurutnya, ritme permainan Milan justru membantu Genoa bertahan hingga akhir laga. Kami terlalu terburu-buru. Pertandingan berlangsung 100 menit. Jika Anda tidak mencetak gol, Anda seharusnya tidak kebobolan. Dan begitu Anda tidak kebobolan, tim lain secara bertahap akan menurun. Anda membutuhkan sedikit kesabaran, tegas Allegri. AC Milan paling berpeluang datangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. AC Milan disebut sebagai tim yang paling berpeluang untuk merekrut penyerang Juventus, Dusan Vlahovic. Faktor Max Allegri sebagai kunci utamanya.
Spekulasi mengenai masa depan Dusan Vlahovic semakin memanas dalam beberapa hari terakhir ini. Penyerang asal Serbia tersebut mempertimbangkan berbagai opsi karena kontraknya dengan Juventus akan segera berakhir dalam waktu dekat. Menurut laporan Tuttosport, Milan terus memberikan tekanan untuk bisa mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun tersebut. Vlahovic akan berstatus bebas transfer mulai bulan Februari 2026 mendatang untuk musim depan. Allegri sangat berharap bisa bekerja sama kembali untuk mengembalikan ketajaman Dusan Vlahovic seperti masa kejayaannya dahulu. Vlahovic sendiri telah mencatatkan total 64 gol selama 162 pertandingan membela tim berjuluk Sinyonya Tua. Terdapat kabar bahwa sudah ada kesepakatan prinsip mengenai gaji sebesar 8 juta euro bersih per musim. Namun, informasi ini masih diperdebatkan mengingat adanya kebijakan batas atas gaji yang sangat ketat di internal Milan. Milan mengajukan tawaran kepada Verratti. AC Milan adalah salah satu tim yang telah mengajukan tawaran kepada Marco Verratti terkait potensi transfer pada bulan Januari, menurut sebuah laporan dari Argentina. Sejujurnya, lini tengah bukanlah departemen yang diperkirakan akan mengalami banyak perubahan atau bahkan tidak ada sama sekali di bursa transfer musim dingin. Milan memiliki Luka Modric, Adrien Rabiot, dan Youssouf Fofana sebagai trio inti, ditambah Samuel Erikci, Ardon Jashari, dan Ruben Loftus-Cheek sebagai pemain cadangan yang mumpuni. Setelah meninggalkan Paris Saint-Germain, Verratti pindah ke Qatar, di mana ia bermain untuk Al Duhail sejak musim panas lalu. Namun, menurut media Argentina Desportes, melalui calciomercato.com, mantan pemain internasional Italia itu menjadi incaran klub-klub di Eropa dan Amerika Selatan. Boca Juniors telah melakukan kontak dengan gelandang tersebut menjelang Copa Libertadores. Tetapi Ceneices terlebih dahulu harus mengosongkan 1 dari 6 slot yang diperuntukkan bagi pemain asing karena 4 slot sudah terisi. Jadi, mereka tidak dapat langsung merekrut mantan pemain Pescara tersebut. Mengomentari ketertarikan Boca Juniors di Desportes Radio, jurnalis Fernando CZYZ mengungkapkan bahwa sejauh ini hanya Milan yang telah mengajukan tawaran untuk Verratti, meskipun belum ada kepastian. Sekarang, kita harus menunggu untuk melihat apakah sumber yang lebih dekat dengan klub dapat mengkonfirmasi informasi tersebut. AC Milan bergerak cepat, bek muda ini bersinar, kontrak baru disiapkan. Davide Bartesaghi perlahan menjelma menjadi salah satu kejutan terbesar AC Milan pada paruh pertama musim ini. Bek muda itu tampil konsisten dan menunjukkan kematangan yang melampaui usianya. Kepercayaan yang diberikan kepadanya dibayar tuntas dengan penampilan solid, baik dalam bertahan maupun membantu transisi serangan. Fleksibilitasnya juga menjadi nilai tambah yang kian diapresiasi oleh tim pelatih. Puncaknya, Bartesaghi bahkan mampu menunjukkan kapasitasnya saat dimainkan lebih ke tengah. Hal itu semakin menegaskan bahwa Milan menemukan aset penting dari akademinya sendiri. Rencana pembaruan kontrak ini juga tak lepas dari minat sejumlah klub luar negeri. Milan ingin memastikan posisi mereka tetap kuat dalam negosiasi, sekaligus memberi sinyal kepercayaan penuh kepada sang pemain. Matteo Moretto mengungkapkan situasi tersebut melalui Milan News dengan mengatakan, dalam beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir, beberapa klub Premier League telah meminta informasi dan mencoba menyelidiki harga pemain tersebut. Apakah ia bisa pergi atau tidak? Hingga saat ini belum ada proposal resmi. Luka Modric teruskan tradisi regista Milan setelah era Andrea Pirlo. Kehadiran Luka Modric di AC Milan telah membangkitkan memori kejayaan peran regista, setelah kesuksesan Andrea Pirlo di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Tren regista bersama AC Milan ini merujuk pada kesuksesan besar di masa lalu ketika Carlo Ancelotti mengubah posisi bermain Andrea Pirlo menjadi seorang pengatur serangan di depan lini pertahanan. Gaya bermain Modric di Milan saat ini dinilai memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan cara Pirlo mendikte jalannya pertandingan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, melainkan kecerdasan dalam menempatkan posisi serta akurasi umpan. Keberadaan Modric juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain muda di Milan. Dia menjadi contoh nyata mengenai profesionalisme serta ketenangan dalam menghadapi tekanan besar di level tertinggi kompetisi Liga Italia. Manajemen Milan sendiri sangat senang dengan kontribusi yang diberikan pemenang Ballon d'Or tersebut sejak bergabung dari klub raksasa Spanyol Real Madrid.